Ketika orang tua dan guru diam, kita terjebak dalam kekosongan. Siapa yang akan membimbing jika suara-suara bijak sirna? Kita terlalu sering mengandalkan harapan, berharap seseorang akan datang untuk menyirami kebenaran di tengah kegersangan. Namun, realitas berkata lain. Jika kita tidak bisa menyaring pengaruh dari luar, kita akan terhanyut tanpa arah. Ini saatnya terbangun dari lululantak harapan semu yang sudah terlalu lama menjadi pengantar kehidupan kita. Saat pilihan ada di tangan kita, mudah untuk terjebak dalam rutinitas dan pengaruh negatif. Tanpa bimbingan, kita silau oleh banyak suara. Kita lupa, keberanian untuk mendengarkan diri sendiri adalah langkah pertama menuju perubahan. Jujur pada diri sendiri mungkin terasa menyakitkan, tetapi itulah risiko yang harus diambil. Apakah kita berani menerima kenyataan akan kekurangan kita? Atau hanya akan terus tenggelam dalam harapan yang tidak berujung? Jangan pernah meremehkan dampak dari ketidakhadiran suara yang seharusnya menuntun kita. Banyak anak muda merasa bingung mencari jati diri karena kurangnya arahan. Mereka terjebak dalam pengaruh teman, dan yang lebih parah, pengaruh media sosial yang tidak selalu sehat. Betapa banyak dari kita yang terjebak dalam rasa ingin tahu yang menyesatkan? Ketika pendewasaan seharusnya dipandu oleh orang tua atau guru, banyak yang justru menyerah dengan menganggap itu tugas yang terlalu berat. Kondisi ini membangun generasi yang terbiasa menerima apa adanya. Ketika harus bangkit menghadapi kenyataan, mereka seringkali tidak siap. Mereka mengandalkan harapan pada orang lain untuk memberi mereka jalan. Ironisnya, harapan tersebut justru menghimpit, bukan membebaskan. Kita berjalan menuju kegelapan, di mana suara-suara negatif lebih keras dibandingkan suara positif yang jarang muncul. Sudahlah saatnya kita sadari bahwa tanpa keteladanan, kita bisa tersesat dalam pilihan yang keliru. Ketidakpedulian membuat kita semakin tenggelam dalam kebiasaan buruk, seperti menunda-nunda, mengabaikan tanggung jawab, maupun sekadar mencari pengakuan di media sosial. Di tengah kesibukan kita, apakah kita pernah bertanya pada diri, apa sebenarnya yang kita inginkan dari hidup ini? Atau kita hanya mengikuti alur yang ditentukan orang lain? Tanpa kesadaran, kita bisa kehilangan diri dalam palet keberadaan yang diwarnai oleh orang lain. Rasa takut untuk menyuarakan pendapat semakin menguatkan kondisi ini. Seperti anak yang takut berbicara di depan kelas, banyak orang dewasa membawa ketakutan itu hingga dewasa. Ketidakpedulian ini bukan hanya masalah individu, tetapi masalah kolektif. Kita telah belajar untuk mendiamkan nilai-nilai kita, mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Dalam kesunyian itu, kita lupa akan potensi diri yang dapat diubah menjadi kekuatan. Pertanyaannya, siapa yang akan mengubah jika tidak dimulai dari diri sendiri? Kita perlu menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi bagaimana kita bisa bertumbuh. Saat kita tidak berusaha untuk menyaring pengaruh, tidak ada lagi ruang untuk berkembang. Padahal, setiap individu memiliki bakat dan potensi yang luar biasa. Namun, ketika kita membiarkan suara luar mengendalikan, potensi itu akan terpendam. Kita menjadi bayangan dari ekspektasi orang lain. Bayangkan jika semua ini bisa kita ubah, betapa berbeda perjalanan hidup kita ke depan. Ketika kita merangkul ketidakpastian, kita mulai menemukan kekuatan untuk mencoba. Dengan jalan yang penuh tantangan, kita bisa mulai menggetarkan suara kita. Ini bukan tentang menemukan jawaban tercepat, tetapi tentang perjalanan untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Kapan terakhir kali kita pergi ke dalam diri dan bertanya, apa yang aku inginkan? Tanpa berbagai pengaruh yang membingungkan, kita bisa menemukan jawaban yang sejati.
Menghadapi ketidakpastian perlu keberanian. Keberanian yang muncul dari kesadaran total akan diri sendiri. Saat kita tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga pemimpin bagi diri kita. Ternyata, mendengarkan diri sendiri adalah kunci untuk menemukan jati diri. Dan mungkin, itulah yang seharusnya kita ajarkan kepada yang lain. Menghidupkan kembali suara dalam diri, tidak hanya menjadi selamat, tetapi menjadi lebih baik. Kita sering melihat mahasiswa yang menunda tugas hingga menit-menit terakhir. Mereka tahu konsekuensinya, tetapi justru terjebak dalam rasa malas dan ketidakpastian. Ini adalah gambaran nyata dari siklus stagnan yang bisa terjadi pada siapa saja. Ketika waktu habis, mereka mencari alasan, menyalahkan kepadatan jadwal atau bahkan pengaruh lingkungan yang negatif. Di saat seperti itulah, mereka tak tahu langkah yang seharusnya diambil untuk keluar dari belenggu rutinitas. Ada juga seorang ibu yang setiap hari berjuang mencari waktu untuk dirinya sendiri. Dia seringkali mengabaikan kesehatan dan kebahagiaannya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan lelah, niatnya pun menyusut. Seharusnya ada yang mengingatkan bahwa merawat diri juga penting. Namun, suara itu hilang dalam kesibukan yang tak berujung. Ketika mencapai titik batas, bukankah kita semua pernah merasakan kepenatan yang luar biasa tanpa tahu cara untuk menyuarakan keberatan? Kita semua setidaknya pernah merasakan waktu-waktu ketika kita tidak bisa mengambil keputusan. Contohnya, seorang teman terjebak dalam hubungan buruk, tetapi enggan meninggalkan karena rasa takut kehilangan. Ketakutan ini terbuai oleh pengaruh buruk orang-orang di sekelilingnya, yang tidak siap menerima perubahan. Saat rasa sakit menakutkan, lebih mudah untuk tetap dalam situasi tidak nyaman daripada berusaha mencari yang lebih baik. Berbagai pengalaman ini membuat kita sulit memahami apa yang sebenarnya kita inginkan. Kondisi ini menjadi semakin kompleks dengan adanya media sosial. Saya rasa kita semua kenal orang yang terus mengikuti tren atau gaya hidup orang lain, tanpa menyadari siapa diri mereka sebenarnya. Semua demi pengakuan, dan hasilnya adalah merasa kosong. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mencerminkan diri di depan layar tetapi kehilangan arti dalam perjalanan hidup kita sendiri. Kita harus bertanya pada diri, apakah kita ingin terus mempertahankan ilusi tersebut? Rasa diabaikan terkadang lebih menyakitkan daripada patah hati. Kita berharap ada seseorang menjadi penuntun, tetapi ketika yang datang adalah penyesalan, kita berbalik bertanya, di mana kita tersesat? Kesadaran akan diri harus dibangkitkan, demikian juga keinginan untuk bertindak. Meskipun kita terjebak dalam pengaruh yang berat, kita bisa mengambil langkah untuk menemukan kembali kekuatan yang hilang. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi sangat mungkin. Oleh karena itu, penting untuk memiliki keberanian mendengarkan suara dalam diri kita. Meskipun terasa nyaring, kita memiliki kemampuan untuk meresapi dan menggali apa yang benar-benar kita inginkan. Ini adalah langkah kecil yang luar biasa untuk menjalani hidup dengan autentisitas. Kita harus berani mengungkapkan diri, karena setiap kata yang terucap adalah representasi dari siapa kita yang sebenarnya. Dengan memperhatikan diri sendiri, kita dapat lebih memahami apa yang harus kita lakukan untuk meraih cita-cita. Masing-masing dari kita memiliki keunikan yang bisa memberikan warna pada dunia, dan itu harus dijaga dengan baik. Mari kita berani mengambil langkah menuju keaslian dan kejujuran dalam setiap tindakan kita. Hidup bisa saja memberikan kita banyak pertanyaan, tetapi hanya kita yang dapat memilih untuk menjawabnya. Suatu hari, akan ada titik di mana kita merasa sudah cukup. Mungkin saat melihat tetangga yang berhasil, di saat kita merasa terpuruk.
Contoh kecil seperti bangun pagi lebih awal untuk mengejar mimpi bisa menjadi titik balik yang nyata dan menginspirasi. Ini bukan tentang hanya mengamati keberhasilan orang lain, tetapi berani mengambil langkah yang sama. Kita tak lagi bisa mengabaikan untuk mengubah nasib. Dengan keberanian, kita bisa bangkit dari keterpurukan. Jangan lagi menunggu orang lain mendorong. Mencari bimbingan dari orang-orang yang lebih dewasa adalah langkah yang baik ya, tetapi kita sendiri yang harus menggerakkan langkah ke depan. Keputusan itu selalu ada di tangan kita dan perlu dibentuk sesuai dengan keyakinan dan harapan kita. Mengambil inisiatif adalah awal dari transformasi. Dengan keberanian inilah, kita mulai menantang pandangan-pandangan yang tidak menguntungkan. Misalnya, saat kita merasa tidak mampu, kita mulai berkata, "Aku bisa." Bahkan jika itu hanya kata-kata, itu adalah awal dari segalanya. Setiap afirmasi positif yang kita ucapkan adalah fondasi untuk membangun kepercayaan diri. Melawan batasan-batasan yang diajukan orang lain bisa dimulai dari dalam diri kita sendiri. Inilah saatnya untuk berani bersikap. Satu langkah kecil bisa membuat perbedaan besar. Kita mulai menyaring informasi dan pengaruh yang kita terima, dengan lebih selektif dan bijaksana. Satu demi satu, kita bisa memilih mana yang mendukung perjalanan kita. Di momen itu, kita beralih dari ketidakpastian menjadi keyakinan. Ini adalah saat ketika kemandirian mulai lahir, meski kadang hasilnya belum terlihat. Setiap kemajuan yang kecil tetap berarti dan patut dirayakan. Keberanian yang kita tunjukkan bisa menjadi lilin penerang bagi yang lain. Kita perlu menjaga api semangat ini tetap menyala. Dengan keyakinan dan pandangan yang jelas, langkah-langkah kecil kita akan menghasilkan dampak yang lebih besar. Ingat, perjalanan menuju perubahan bukan sesuatu yang instan, tetapi setiap langkah itulah yang akan membawa kita menuju tujuan. Segala sesuatu yang dimulai dengan keberanian dan motivasi dapat menjadi katalis untuk perubahan yang lebih baik. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadikan diri kita lebih baik. Jangan pernah berhenti berusaha, meskipun perjalanan terasa berat. Ketahuilah bahwa apa yang kita lakukan sekarang bisa menjadi contoh bagi orang di sekitar kita. Ketika kita mulai berani mengubah diri, kita tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jangan menunggu orang lain untuk membangun masa depanmu. Tanggung jawab ada di tanganmu sendiri. Ketika orang tua dan guru tidak bisa membantu, kamu bisa menjadi pelajaran bagi dirimu sendiri. Ingat, sekali kamu memutuskan untuk bangkit, kamu telah membuka jalan untuk diri sendiri. Gunakan potensi dan pengalaman yang ada dalam diri sebagai pendorong untuk maju. Setiap langkah yang diambil dan keputusan yang dibuat harus datang dari kesadaran penuh akan diri. Mulailah merangkul diri dan rayakan setiap kemenangan kecil. Hiduplah dengan ketegasan bahwa kamu mampu mengubah arah hidupmu, jauh dari pengaruh negatif yang terus-menerus merongrong. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesedihan tanpa berusaha melakukan yang terbaik. Itulah yang akan membedakan kamu dari mereka yang hanya pasrah. Ketika kamu berani meneruskan ke arah yang lebih baik, kamu sedang menginspirasi orang lain. Jangan pernah meremehkan dampak dari satu keputusan yang mantap. Hari ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan pada dunia bahwa kamu punya kuku dan suara sendiri. Jangan biarkan dirimu terombang-ambing oleh apapun yang tidak relevan. Bangkitlah, dan mulai hari ini, tentukan jalanmu yang sesuai dengan impian dan cita-citamu. Ingatlah, suara kecil dalam diri bisa berdampak besar jika diperjuangkan. Setiap perubahan positif dimulai dari langkah kecil yang penuh keyakinan.
Bertindaklah sekarang, bukan nanti, dan lihatlah bagaimana dunia ini akan beradaptasi dengan semangatmu. Kesempatan tidak akan datang dua kali, maka ambil langkahmu dan tunjukkan bahwa kamu bisa. Ingat, kunci untuk meraih impian terletak di tanganmu, dan ketegasan dalam bertindak akan mengubah segalanya. Jangan ragu untuk menunjukkan apa yang bisa kamu capai. Jadilah bagian dari perubahan, mulailah dari dirimu sendiri, dan tunjukkan pada dunia bahwa kamu siap mengubah masa depan.